Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Oke, sebelumnya Miss Wilda ingin mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, soleh-soleha, setelah kita berlebaran dan libur selama 2 minggu, hari ini kita akan belajar kembali. Nah, maka dari itu soleh-soleha harus tetap semangat ya belajarnya. Hari ini kita sudah masuk pada subtema 3 mengenai suasana pada musim hujan. Nah, setelah minggu lalu kita belajar mengenai suasana pada musim kemarau, hari ini kita akan belajar mengenai musim hujan. Apa sih perbedaan musim kemarau dan musim hujan? Nah, jika musim kemarau kemarin, udara itu akan terasa panas. Perbedaannya dengan musim hujan, udaranya itu akan terasa dingin. Nah, jika turun hujan, kita memerlukan beberapa benda agar tubuh kita terhindar dari air hujan. Benda-benda apakah saja yang akan kita gunakan ketika turun hujan? Ada payung, kemudian jas hujan, ada lagi sepatu boot. Nah, ketika musim hujan, selain payung, baju hujan, sepatu boot, di dalam rumah kita juga memerlukan selimut dan juga jaket agar tubuh kita merasa hangat saat musim hujan. Nah, kita langsung lanjut pada pembelajaran 1 halaman 105. Materi yang akan kita pelajari yaitu musim hujan, kemudian aturan saat makan dan membuat perahu dari botol plastik. Materi yang pertama, kita akan membacakan teks mengenai musim hujan. Musim hujan telah datang. Kalian dapat menikmati sejuknya udara. Hampir setiap hari hujan turun. Matahari sering tidak tampak. Matahari tertutup awan. Petani menyambut gembira datangnya musim hujan. Pohon dan tanaman disirami air hujan yang turun. Pohon dan tanaman tumbuh subur. Jika keluar rumah, bawalah payung atau jas hujan. Kalian dapat berlindung dari air hujan. Tubuh kalian tidak basah. Jagalah kondisi tubuh kalian dengan makanan bergizi. Kalian dapat beraktivitas dengan baik. Hari ini hujan turun sejak pagi. Ana dan Rasti tetap berangkat ke sekolah dengan semangat. Ana memakai jas hujan saat pergi ke sekolah. Rasti memakai payung saat pergi ke sekolah. Ana dan Rasti terlindung dari hujan. Pohon dan tanaman tampak segar. Pohon dan tanaman disiram air hujan. Katak-katak bernyanyi riang, menyanyikan lagu datangnya hujan. Terima kasih Tuhan yang telah menurunkan hujan. Hujan membasahi bumi. Hujan memberi kebahagiaan bagi semua makhluk. Nah, soleh-soleha, dari teks yang barusan kita baca di sini terdapat benda-benda yang harus kita gunakan saat musim hujan. Seperti tadi yang sudah Miss Wilda infokan, saat musim hujan ketika kita hendak keluar rumah, nah hendaknya kita membawa payung atau jas hujan agar tubuh kita terlindungi dari air hujan. Nah, soleh-soleha, selain payung dan juga jas hujan, kita juga memerlukan sepatu boot agar sepatu ataupun sandal kita itu tidak basah saat kita hendak pergi ke sekolah ataupun hendak pergi bekerja. Nah, soleh-soleha, selain itu kita juga memerlukan jaket, selimut, dan benda-benda lain yang kita gunakan saat musim hujan. Nah, sekarang di sini halaman 107, Miss Wilda sudah menarik gambar sesuai nama-namanya. Inilah benda-benda yang kita gunakan ketika musim hujan. Ada jas hujan, payung, jaket, selimut, dan juga sepatu boot.
Benda-benda tersebut dapat melindungi tubuh kita dari air hujan dan juga dapat menghangatkan tubuh kita ketika musim hujan. Selain dengan benda-benda tersebut, kita juga bisa menjaga kondisi badan kita dengan makan makanan yang bergizi dan juga makan makanan yang hangat. Saat musim hujan, hendaknya hindari minum es yang berlebihan. Nah, ketika musim hujan, biasanya kita paling enak untuk minum minuman yang hangat seperti bajigur. Terus juga bisa juga minum susu hangat, teh hangat, atau juga kita bisa makan sup. Nah, bedanya dengan musim kemarau, saat musim kemarau, benda yang kita butuhkan itu bukan jaket. Nah, saat musim kemarau kita menggunakan pakaian yang tipis. Nah, kemudian kita juga membutuhkan kipas, topi, agar tubuh kita terhindar dari terik sinar matahari. Nah, sampai di sini, apakah soleh-soleha sudah paham mengenai musim hujan? Dan benda apa saja yang harus kita siapkan ketika turun hujan? Oke. Nah, selanjutnya kita akan lanjut pada materi selanjutnya. Halaman 108. Rasti sangat senang saat hujan turun. Pohon-pohon terlihat segar. Bunga-bunga bermekaran. Sungguh besar karunia Tuhan. Nah, soleh-soleha, perhatikan di sini ada beberapa kalimat. Yang A, alangkah indahnya bunga bermekaran saat musim hujan. B, alangkah sejuknya udara di siang hari saat hujan. C, pohon-pohon terlihat segar disiram air hujan. D, katak bernyanyi lagu turunnya hujan dengan gembira. E, anak-anak bermain hujan dengan gembira. F, aku berlindung di bawah payung agar tidak kehujanan. Nah, kalimat-kalimat tersebut sekarang kita akan gunakan sesuai dengan gambar yang ada pada halaman 108 dan juga 109. Di sini Miss Wilda sudah memberikan keterangan pada gambar tersebut dengan sesuai dengan kalimat-kalimat yang ada pada halaman 108. Di sini Miss Wilda menulisnya hanya abjadnya saja ya, tidak kalimatnya, karena jika kita menulis kalimatnya itu terlalu panjang. Nah, untuk gambar yang pertama di sini adalah Miss Wilda sudah memberi keterangan, yaitu bagian C. Pohon-pohon terlihat segar disiram air hujan. Untuk di sampingnya itu adalah bagian A. Alangkah indahnya bunga bermekaran saat musim hujan. Gambar bawahnya itu bagian B. Alangkah sejuknya udara di siang hari saat hujan. Gambar selanjutnya itu adalah bagian D. Katak bernyanyi lagu turunnya hujan dengan gembira. Kemudian pada halaman 109 di sini ada bagian E. Anak-anak bermain hujan dengan gembira. Dan gambar yang terakhir itu adalah bagian F. Aku berlindung di bawah payung agar tidak kehujanan. Soleh-soleha, silahkan tulis gambar tersebut sesuai dengan keterangan yang ada pada halaman 108. Jika soleh-soleha merasa keberatan untuk menuliskan kalimat-kalimat tersebut karena terlalu banyak, soleh-soleha boleh memberikan atau menuliskan keterangan tersebut sesuai dengan bagian-bagiannya A, B, C, D, E, F. Seperti contoh yang sudah Miss Wilda jelaskan. C, A, B, D, E, dan F. Untuk selanjutnya, soleh-soleha perhatikan. Pada halaman 109 di sini ada dua gambar. Gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Apakah ada perbedaan dari gambar pertama dan gambar kedua? Pintar. Jika soleh-soleha sudah menemukan perbedaan dari kedua gambar tersebut, kemudian kita akan menuliskan perbedaan tersebut pada halaman 110.
Gambar yang pertama di sini ada seorang anak yang tidak memberikan pertolongan kepada temannya saat hujan turun. Dan gambar yang kedua di sini ada seorang anak yang memberikan pertolongan kepada temannya saat hujan turun. Nah, soleh-soleha, jika soleh-soleha sudah menuliskan perbedaan kedua pasangan gambar tersebut, sekarang soleh-soleha silahkan pilih jawaban yang benar. Nomor 1, menolong teman yang memerlukan bantuan itu adalah A. Harus, B. Tidak perlu, C. Boleh. Nah, menolong teman yang memerlukan bantuan itu adalah harus kita tolong jika teman kita memerlukan bantuan. Untuk nomor 2, ungkapan yang diucapkan setelah ditolong orang lain adalah A. Apa kabar? B. Terima kasih. C. Kapan datang? Nah, untuk ini sudah Miss Willa jelaskan pada materi sebelumnya. Jika kita ditolong oleh seseorang, maka jangan lupa kita mengucapkan terima kasih. Maka dari itu jawaban dari soal nomor 2 adalah B. Terima kasih. Materi selanjutnya kita akan belajar mengenai aturan makan. Soleh-soleha perhatikan pada halaman 110. Hari ini hujan turun hampir sepanjang hari. Hujan membuat udara menjadi dingin. Saat hujan turun, Rasti merasa mudah lapar. Udara dingin membuat Rasti lapar. Makanan hangat membuat tubuh Rasti merasa nyaman. Kalian memerlukan makanan agar keperluan energi dalam tubuh terpenuhi. Di rumah Rasti ada aturan makan yang harus dilakukan. Rasti mengikuti dan menjalankan aturan itu dengan baik. Nah, aturan makannya itu adalah yang pertama cuci tangan sebelum makan, yang kedua berdoa sebelum mulai makan, yang ketiga makan tidak sambil bicara, yang keempat mengambil makanan secukupnya, yang kelima makan dengan tangan kanan, yang keenam menghabiskan makanan, yang ketujuh berdoa setelah selesai makan, yang kedelapan meletakkan piring dan sendok ke tempat cuci piring jika selesai makan, yang terakhir yaitu merapikan kembali meja dan kursi setelah makan. Inilah aturan makan yang ada di rumah Rasti. Nah, soleh-soleha, untuk aturan makan ini kita sudah pernah belajar pada semester pertama. Nah, sekarang soleh-soleha perhatikan ada video mengenai aturan saat kita makan. Hai Bima, kenapa kamu terlihat lemas? Aku belum telepon. Aku mendapat bekal, aku akan pergi dengannya. Kenapa? Iya, tentu saja. Bima, ini untukmu. Wah,
1. Membuatnya nanti 2. Menjadi orang yang santun, dan 3. Terhindar dari penyakit. Bagaimana Bima? Apakah kamu sudah mengerti? Ya, sekarang aku jadi mengerti. Sudahkah kalian menerapkannya pada saat sarapan tadi pagi? Jangan lupa selalu biasakan setiap makan ya. Sampai jumpa. Nah, soleh-soleha, dari video yang barusan kita lihat, di situ ada beberapa aturan. Sama seperti yang tadi sudah Miss Yula jelaskan, yaitu membaca doa sebelum makan dan sesudah makan, mencuci tangan, makan tidak tergesa-gesa, makan tidak sambil berbicara, berdiri ataupun berjalan, kemudian makan menggunakan tangan kanan, dan jangan lupa jika kita sudah selesai makan, kita harus merapikan kembali meja dan kursi setelah kita makan dan juga mencuci piring setelah kita makan. Oke? Soleh-soleha, setelah kita mempelajari mengenai aturan makan, sekarang kita akan menjawab pertanyaan tentang cara makan pada halaman 111. Silahkan soleh-soleha jawab pertanyaan tersebut sesuai dengan gambar yang ada pada halaman 111. Untuk soal nomor 1 yaitu apakah yang sedang dilakukan Rasti? Nomor 2, apakah yang terjadi pada Wayan? Nomor 3, apakah yang sedang dilakukan oleh Ana? Nomor 4, bagaimanakah posisi Ana saat makan? Nah, soleh-soleha, setelah selesai kita belajar mengenai aturan makan, di sini kita akan belajar mengenai membuat perahu dari botol plastik. Untuk kegiatan ini bisa kalian lakukan bersama keluarga jika ada waktu senggang, atau jika soleh-soleha sedang libur dan ayah bunda di rumah juga sedang libur. Jika kalian sedang libur, kalian bisa melakukan dan bisa mempraktikkan membuat perahu dari botol plastik ini. Yang pertama, bahan-bahan yang akan kita butuhkan yaitu ada 2 buah botol plastik bekas air mineral, kardus bekas, krayon atau pensil warna, selotip, dan tusuk satai. Cara membuatnya, yang pertama, satukan 2 buah botol plastik bekas air mineral dengan selotip. Yang kedua, mintalah bantuan orang tua untuk merekatkan kardus pada botol bekas air mineral. Yang ketiga, buatlah layar dari kertas berbentuk segitiga, lalu warnailah jika perlu, tambahkan hiasan pada perahu agar lebih menarik. Yang keempat, gunakan tusuk satai untuk merekatkan layar pada perahu. Nah, jika cara membuat tersebut kalian lakukan dengan tertib, maka kalian bisa membuat perahu dari botol plastik dengan baik dan juga benar. Atau kalian bisa melihat video cara membuat perahu dari botol plastik pada buku halaman 114. Di situ kalian bisa menggunakan barcode TS, atau kalian bisa melihat pada YouTube cara membuat perahu dari botol plastik. Oke, materi selanjutnya kita akan belajar pada pembelajaran 2 halaman 115. Sama seperti tadi pada pembelajaran 1, kita akan membacakan teks terlebih dahulu. Di sini kita akan membaca teks mengenai suasana di pagi hari. Pagi hari ini cuaca cerah, matahari bersinar tidak terlalu terik. Wayan mengajak teman-teman bermain di kolam renang. Kesegaran air membuat tubuh sehat. Wayan, Ahmad, dan Togar sudah berganti pakaian. Mereka melakukan gerakan pemanasan terlebih dahulu. Mereka menggerakkan badan sambil bernyanyi, kepala, pundak, lutut, kaki.
Nah, soleh-soleha, sebelum kita melakukan aktivitas olahraga, hendaknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu agar otot-otot tubuh kita tidak mengalami cedera saat melakukan olahraga tersebut. Nah, jika sudah selesai melakukan pemanasan, sekarang Wayan dan teman-temannya segera melakukan aktivitas di dalam air. Ingat, ketika kita melakukan aktivitas di dalam air atau kolam renang ataupun sungai, kita harus meminta bimbingan atau meminta pantauan dari orang yang lebih dewasa, baik itu orang tua kita, kakak maupun guru. Nah, setelah selesai mereka bermain air, sekarang kita akan membacakan teks percakapan antara Ahmad dan Wayan. Ahmad, Wayan, kamu hebat, sekarang kamu sudah berani berjalan di dalam air. Wayan, terima kasih Ahmad. Ahmad, bagaimana perasaanmu? Wayan, aku sangat senang. Ahmad, aku sudah tidak takut lagi. Aku akan terus melatih keberanianku. Ahmad, ya, kamu memang hebat. Nah, soleh-soleha dari teks percakapan antara Ahmad dan Wayan, di sini ada Ahmad yang memuji keberanian Wayan karena Wayan sudah berani berjalan di dalam air. Dan tidak lupa Wayan pun mengucapkan terima kasih kepada Ahmad karena Ahmad telah memuji keberanian Wayan. Nah, soleh-soleha pun jangan lupa jika kita dipuji oleh seseorang, jangan lupa kita mengucapkan terima kasih. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai kalimat pujian, dan untuk kalimat pujian ini sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Apakah kalian masih ingat dengan kalimat pujian? Jika kalian masih ingat, Miss Willa tugaskan untuk mengerjakan dan menuliskan kalimat pujian sesuai dengan gambar pada halaman 118. Kalian cukup mengerjakan kalimat pujian untuk nomor 2 dan juga nomor 3. Nah, untuk soal yang pertama di sini ada gambar gunung dan juga pemandangan. Kita bisa memuji keindahan alam tersebut. Contohnya seperti, wah, pemandangan di pegunungan sangat indah. Untuk soal nomor 2 dan nomor 3, silahkan kalian tuliskan kalimat pujian sesuai dengan gambar yang ada pada halaman 118. Oke, soleh-soleha. Materi pembelajaran hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah belajar pada pembelajaran 1 dan juga pembelajaran 2. Pembelajaran 1 kita sudah belajar mengenai musim hujan dan mengenai benda-benda yang harus kita gunakan ketika musim hujan telah tiba. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai aturan ketika makan dan belajar mengenai membuat perahu dari botol plastik. Pada pembelajaran 2 kita sudah belajar melakukan aktivitas air dan juga belajar mengenai kalimat pujian dan juga kalimat tanggapan. Miss Willa ingatkan sekali lagi, untuk tugasnya kalian mengerjakan Ayo Berlatih halaman 111 untuk menjawab pertanyaan tentang cara makan yang sesuai pada gambar tersebut. Kemudian untuk tugas yang kedua, kalian menuliskan kalimat pujian sesuai pada gambar halaman 118. Oke, soleh-soleha, terima kasih atas waktunya yang sudah duduk tertib, yang sudah mendengarkan penjelasan materi dari Miss Willa. Semoga materi yang sudah Miss Willa sampaikan dapat difahami oleh soleh-soleha dengan mudah. Tetap semangat belajarnya. Kurang lebihnya Miss Willa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.